tidak ada hubungannya dengan keberpihakan terhadap salah satu capres dan capres yang lain. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan bahwa ini karena ketakutan kalah atas calon presiden tertentu, bahwa peristiwanya ada oknum TNI yang kemudian melakukan kekerasan terhadap sejumlah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Beredar video yang sangat provokatif, tentu saja disebarkan oleh orang-orang yang ingin menangguk dan ingin memperkeruh situasi menjelang Pilpres 2024. Video provokatif apa itu? Yakni video sejumlah anggota TNI menganiaya beberapa orang dengan atribut Ganjar Mahfud dengan provokasi, narasi yang sangat provokatif dibunyikan karena takut kalah. Itu provokatifnya di situ. Jadi tanpa menyebutkan kronologinya seperti apa, tiba-tiba video itu di-framing, dinarasikan seolah-olah ada pihak yang ketakutan Ganjar Mahfud menang, sehingga kemudian menganiaya relawan-relawan atau pendukungnya Ganjar Mahfud. Itu provokatif sekali yang kayak gitu itu, dan tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah narasi itu benar? Tentu saja tidak benar. Karena itu adalah narasi framing untuk ditujukan menimbulkan kemarahan publik, dan tentu saja ditujukan untuk menjatuhkan salah satu capres dan sebaliknya untuk mengunggulkan capres yang lain dengan maksud menangguk simpatik capres yang lain. Bahwa peristiwanya ada oknum TNI yang kemudian melakukan kekerasan terhadap sejumlah orang beratribut Ganjar Mahfud itu yes, benar. Tetapi bahwa itu tidak berkaitan dengan ketakutan calon pilpres calon capres tertentu kalah dan menang, bukan itu. Kita harus tahu dulu, selidiki dulu kronologinya seperti apa, baru kemudian kita men-share, menyebarkan kepada publik. Jangan termakan korban hoax provokatif lah ya, karena ini mau pemilu gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya kronologinya? Baik, ini saya bacakan, sudah ada keterangan resmi dari pihak TNI. Ini masih baru diangkat oleh Detik hari Sabtu malam ini. Dugaan aniaya relawan Ganjar, sejumlah prajurit TNI diperiksa Denpom Surakarta. Sabtu 30 Desember jam 22:12 waktu Indonesia Barat. Sejumlah anggota TNI diperiksa Denpom 4 Surakarta terkait penganiayaan warga sipil di markas Kompi B Yonif Raider 408 Boyolali. Kodam 4 Diponegoro menjelaskan kronologi dan penanganannya. Kabendam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Richard Harrison mengatakan hal itu diawali karena kesalahpahaman. Peristiwa itu terjadi pada pukul 11:19 waktu Indonesia Barat, di mana beberapa anggota mendengar suara bising knalpot kendaraan. Awalnya sekitar pukul 11:19 waktu Indonesia Barat, beberapa anggota Kompi B yang sedang bermain bola voli tiba-tiba mendengar suara bising rombongan sepeda motor knalpot brong yang oleh pengendaranya dimain-mainkan gasnya saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, kata Richard lewat pesan singkat kepada Detik Jateng. Beberapa anggota TNI yang sedang bermain voli itu kemudian keluar gerbang dan mendapati rombongan pengendara motor dengan knalpot brong melintas markas. Setelah itu ada 2 orang pengendara motor berknalpot brong yang memainkan gasnya. Seketika itu beberapa anggota yang sedang bermain bola voli tersebut keluar gerbang, dan saat itu dilihatnya rombongan pengendara sepeda motor knalpot brong sudah berlalu melintas di depan markas Kompi B
Berapa saat kemudian melintas lagi dua orang pengendara sepeda motor dengan knalpot brong yang sedang memain-mainkan gas sepeda motornya. Lalu dihentikan dan ditegur oleh anggota. Selanjutnya terjadi cekcok mulut hingga berujung terjadinya tindak penganiayaan oleh oknum anggota, kata Richard. Jadi anggota TNI tersebut pada awalnya hanya menegur agar kedua orang tersebut tertib berlalu lintas dengan tidak memain-mainkan gas sepeda motornya yang dikendarai dengan knalpot brong itu, karena menimbulkan suara bising dan mengganggu orang-orang di sekitar jalan, katanya. Ia menegaskan Panglima Kodam 4 Diponegoro sudah memerintahkan Danjodi Rider 408 dan pihak polisi militer dalam hal ini Denpom 4 Surakarta untuk melakukan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu dilakukan koordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban yang masih dirawat di rumah sakit. Secara terpisah, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meminta dugaan tindakan kekerasan ini diproses secara hukum yang berlaku. Oke ya, jadi itu jelas ya kronologinya. Kronologinya karena sejumlah relawan Ganjar mengendarai sepeda motor knalpot brong ya, dengan digeber-geber gasnya, kemudian ditegur oleh aparat TNI sebagaimana tadi dijelaskan, sampai kemudian terjadilah cekcok atau adu mulut dan tindak kekerasan. Yang pertama, penganiayaan ini, kekerasan ini yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat TNI ini di Boyolali tidak ada hubungannya dengan Pilpres, tidak ada hubungannya dengan keberpihakan terhadap salah satu capres dan capres yang lain. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan bahwa ini karena ketakutan kalah atas calon presiden tertentu sehingga kemudian menganiaya relawan Ganjar. Itu perlu dicatat, itu ya tidak benar. Itu narasi yang menyesatkan. Dan narasi itu sudah beredar luas. Ini berbahaya sekali, makanya kita hati-hatilah menebarkan hal-hal yang sensitif begitu. Namun demikian, tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI ini juga tidak bisa dibenarkan. Ini negara hukum, walaupun aparat tentu tidak boleh main hakim sendiri. Ya, sekali lagi tidak bisa dibenarkan. Terus begitu juga sejumlah relawan, siapapun capresnya tidak bisa dibenarkan juga ngeber-ngeber motor seenak udahnya sendiri sehingga menimbulkan bising mengganggu pihak lain. Itu juga tidak boleh dilakukan, tidak bisa dibenarkan. Berkendaralah yang tertib sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kita saling menjaga, saling menghormati. Oke, saya kira clear ya duduk perkaranya. Jadi jangan di framing-framing yang bisa menimbulkan situasi politik Pilpres ini menjadi semakin panas. Kita kan sudah deklarasi pemilu damai, ya yuk kita wujudkan kedamaian bersama semua pihak lah. Tidak pilih-pilih, semua pihak. Pihak aparat, TNI Polri, kita semua warga sipil, para relawan, para capres. Jangan memframing, menyebarkan informasi-informasi hoax yang bisa menyesatkan di tengah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.